Ya, Ah. Kak Kiki Udah. Harahap dari live dari Kuwait ini bergabung. Jam berapa di sana ini, Kak Kiki? Sekarang jam 12:30 siang. Jam setengah satu siang. Nah, kalau di sini kita lagi Ya, ngabuburit memang menuju berbuka ya. puasa. Mungkin ada yang dari Indonesia bagian tengah, udah dekat sekali ya waktu berbukanya. Jadi pagi sore ini kita mau assalamualaikum juga buat teman-teman yang bergabung. Ada Kak Waalaikumsalam Yunke, itu warahmatullah. ada Ipar itu bukan Dian Mariesta itu. Iya, dari KL. Ya di Kuala Lumpur. Ada Mbak Fani Dede, ada Andin jauh nih dari Durham. Eh, Kali ini sore ini kita mau bahas tentang dana darurat, emergency fund itu sering dibilangnya. Kenapa kita akhir-akhir ini aware? Karena makin hari kita sadar kondisi keuangan itu udah nggak baik-baik aja, termasuk kondisi keuangan dunia, dan kita juga harus memastikan kondisi keuangan keluarga kita juga baik-baik saja. Begitu kan, Kak Kiki? Ya, betul sekali. Harga minyak udah berapa, Kak Kiki? Gak usah Harga dilihat lah ya. minyak dunia, oke, nggak usah dilihat harga minyak dunia ya. Biar orang yang kerja di minyak aja yang berpikir. Loh, Betul, betul. Nah, jadi kalau Kak Kiki sendiri sekarang ini lagi di Kuwait, udah berapa tahun ya di Kuwait ya tinggal? kami udah 2 tahun. Pas genap April kemarin 2 tahun. Jadi ya, insya Allah lah semua baik-baik aja. Mm. Sebelumnya Mm-mm. Kak Kiki ini juga kerja di bank, ya kan? Ya, Sekarang, sebelumnya kali. hmm, Sebelumnya kali. sebelumnya kali sudah long time ago. Jadi Iya. sekarang sudah certified financial planner sebagai financial educator aja, tapi untuk kalangan terbatas, untuk kalangan pribadi. Mm-mm, Jadi mm-mm. kali ini kita mau bagi-bagi atau mau minta atau share dari Mau ilmunya sharing Kak aja Kiki kali ya. nih. Mm-mm. Apalagi dengan kondisi sekarang, mungkin ada yang ngerasa kalau keuangannya itu gaji jalan terus, THR jalan terus, alhamdulillah, ya kan. Tapi Mm-mm. kalau ada, aduh, ini ini omset punya bisnis, omset mulai turun, punya penghasilan tambahan mulai turun, atau mungkin ada Atau yang yang ragu-ragu kehilangan nih, penghasilan. atau ada banyak Atau juga malah yang ada yang kehilangan kehilangan penghasilan. penghasilan, atau ada yang ragu-ragu ini THR-nya bakal dibayar atau enggak, ya gitu-gitu ya. Jadi kali ini kayaknya penting untuk, karena kita mikir maraton kita ini juga enggak pendek waktunya, bakal panjang. Kita Mm-mm. berdoa Betul. sih ini pandemi segera cepat berakhir, ya kan? Dan resesi ekonomi juga tidak terjadi atau segera berakhir. Tapi kita penting. Halo, ada Uci, ada Kak Risa, ya dari Wah, Jakarta. thank you Uci ya buat yang udah Medan. join. Ya, jadi kita mau tahu nih dana Mm-mm. darurat kita gimana, atau yang punya bisnis atau yang punya apa namanya ya, praktek, mungkin yang punya klinik Mm-mm. itu kayaknya perlu persiapan lebih. Ah, itu Kak Lisa, Ya, pengusaha apalagi yang dari punya ya. Pontianak. Apalagi Karyawan yang ada berapa menggaji Kak Lisa? orang. Ini karyawan ada 50 Kak Lisa kayaknya kan. Ah, THR nih, bentar lagi ngeluarin THR. Ada KOO. Ini dari Bintaro atau Tangsel ya? Tangsel, Tangsel. Tangsel. Tangsel Bintaro. Ya Oke, sih, mungkin. jadi Mm-mm, mm-mm, sebenarnya kita mau ngomongin tentang dana darurat udah harus punya sebelum ini terjadi kan. Sebelum kita perlu sebenarnya kita udah harus mm-mm, punya. Tapi dana darurat itu sendiri apa? Itu tuh mm-mm, dana yang harus kita siapkan sebenarnya untuk mengatasi hal-hal kayak gini ini gitu. Uncertainty, ketidakpastian, terus tiba-tiba tidak punya, tiba-tiba berkurang. Itu intinya sih semua untuk menggantikan penghasilan sih sebenarnya si dana darurat ini gitu. Jadi kalau sekarang dibilang adalah waktunya mengumpulkan sih sebenarnya udah terlambat karena harusnya sudah mm-mm, terkumpul. Nah, tapi kalau yang mm-mm. belum punya dan Tapi, masih mampu mengumpulkan ya ya pelan-pelan lah kita kumpulin dari sekarang dengan apa yang kita punya gitu sih sebenarnya. Tapi
Tapi sebenarnya yang lebih penting sebelum ngomongin dana darurat sih kita ngelihat kondisi kita masing-masing gitu. Apakah jadi sekali lagi kan kalau ngomongin keuangan, ngomongin financial planning itu kan dia tuh beda ya orang per orang kan itu kayak tailor made gitu kayak kita bikin baju ya memang harus di-adjust dengan ukurannya masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau ada sebagian orang yang bilang harus 12 kali penghasilan dan ya nggak apa-apa 12 kali penghasilan atau ada yang bilang cukup 6 bulan penghasilan atau 6 bulan expense ya nggak apa-apa gitu. Jadi memang harus dilihat orang-orangnya. Jadi nggak ada pakemnya gitu, nggak ada role yang pasti bahwa kita harus punya segini gitu. Oh, sebenarnya nggak ada yang baku ya, mesti 3 bulan, nggak ada 6 bulan, baku. 12 bulan, nggak ada yang Nggak. baku. Kalau untuk jadi financial planning ini kan sebenarnya tentang manusia dan tentang keuangan dan itu nggak bisa dipisahin manusia keuangan itu nggak bisa. Jadi emang asli lah kayak si tailor made itu yang dibikin baju dibikin sesuai ukuran orangnya gitu. SML-nya itu kan cuman mengira-ngira kan orang itu sebenarnya dekat kemana gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya juga nggak masa pandemi ini pun, nggak masa COVID ini pun kita perlu dana darurat, benar nggak sih? Betul sebenarnya betul. Cuman Tapi sekarang tuh kelihatan sekali semua orang harus punya itu karena rata kan, hampir semua orang kena, semua layer kena gitu loh. Jadi ya benar. bukan cuman layer yang paling bawah nih sekarang yang kena, layer tengah, atas semua ya semua juga kena kan gitu. Ya mungkin dulu Gitu kita sih. awalnya mikir, oh ini bakalan kena, kasihan nih yang menengah ke bawah, yang tapi lama-lama Benar. kita pikir banyak yang dirumahkan, banyak yang kayak ada yang bilang manajer dirumahkan atau ada Betul. beberapa perusahaan besar nggak ngeluarin THR gitu. Jadi memang kena banyak pihak ya. Jadi dana darurat itu penting dan gimana nih kan masing-masing beda, masing-masing orang punya pengeluaran beda, masing-masing orang punya pemasukan beda, risk profile-nya masing-masing orang juga beda kan. Beda, Kalau benar. ngitungnya gimana? Jadi sebenarnya kalau ini kalau kita bicara dalam kondisi sekarang ya, dengan orang yang penghasilannya misalnya kita nggak bilang penghasilannya hilang ya, kalau yang penghasilannya hilang beda lagi ngitungnya. Kita bilang dengan orang yang penghasilannya menurun lah, misalnya kayak ya dokter, kayak teman kita Lisa dokter gigi nggak bisa praktek, yang kayak gitu kan, yang quote unquote sebenarnya bisa dibilang mereka tuh penghasilannya harian. Karena kalau nggak praktek ya nggak ada uang masuk gitu kan. Jadi Pekerja harian kami sebenarnya iya, itu. kerja harian. Nah, jadi yang kayak gitu itu sebenarnya memang yang pertama harus di-adjust ya memang pengeluarannya dulu karena sekarang income-nya menurun kan. Nah, ketika income menurun, maka expense itu harusnya udah mulai kita potong nih mana yang nggak perlu, mana yang biasanya kita splurge on something, mungkin jadinya itu yang duluan dikurang-kurangin gitu loh, yang nggak penting-penting gitulah istilahnya gitu sih sebenarnya. Jadi kita di masa yang ini udah mulai adjust lah mana yang bisa dikurangi, Adjust gaya ya, hidup, iya gaya benar. Adjust hidup. gaya hidup, adjust apalagi ya? Iya sebenarnya sih gaya hidup sih utama ya. Gaya hidup orang kan beda-beda. Ada yang bisa nggak usah nunggu disuruh, nggak usah nunggu diajarin juga udah nabungnya bagus, udah nggak keluarin buat hal-hal yang nggak perlu-perlu, yang kayak gitu sih. Sebenarnya lebih ke situ, lebih ke pengeluaran sekarang. Mungkin mau langsung ada gini nih, misalnya kayak tadi Kak Risa nanya tuh, ini kalau gabungan suami istri atau masing-masing suami pisah, istri pisah, dana daruratnya atau gimana ya itu? Sebenarnya sih yang paling sehat kalau bicara keuangan adalah bicara satu ya, suami dengan istri menjadi satu. Tapi nggak masalah kalau memang cuman suaminya sudah cukup untuk mencukupi semua rumah tangga, sebenarnya ya nggak apa-apa. Tapi intinya adalah si dana darurat ini adalah semua yang kita keluarkan dalam 1 bulan atau kalau mau ngitung dari segi expense kita hitung dari segi pengeluaran ya. Kalau kita mau ngitung dari segi income kita hitung dari segi income-nya. Jadi intinya semua yang kita keluarkan atau semua yang kita dapat ya itu disimpan sesuai dengan yang kira-kira misalnya nih kalau misalnya dari
dari penglihatan, dari kacamata dokter lah ya. Kira-kira Mm-mm. panjangnya berapa lama si pandemi ini? Kita sih Sampai mikirnya mungkin Juni, September berakhir atau Desember kali kalau mau taruhlah kalau prepare for sampai the worst. Desember kan Mm-mm. artinya sekitar 8 bulanan lah misalnya ya, 8 bulanan Mm-mm. lagi Mm-mm. kan kayak gitu. Ya sekarang lihat lagi di tabungannya udah punya belum sih 8 bulannya ini yang buat 8 bulan menggantikan pengeluaran kita yang turun gitu. Karena ada pengeluaran penghasilan kita yang turun karena ada pos-pos yang memang nggak bisa dikurangin. Makan nggak bisa kita kurangin kan. Mm-mm. Jajan mungkin Mm-mm. bisa, tapi makan nggak bisa kita kurangin. Sekolah kita juga nggak tahu sampai sekarang gimana kondisinya. Jadi ya Kita tetap tetap aja bayar SPP disiapin. lah tentu. Uh, uh, Mm-mm. Utang juga tetap harus dibayar. Cicil Yang ya, lah. yang kayak gitu kan. Jadi coba dihitung aja dulu yang utama-utamanya itu berapa. Coba dikali dengan 8. Punya nggak? Kalau udah punya ya udah itu biarin aja sampai kita benar-benar perlu baru kita pakai gitu. Itu tadi kayak pertanyaan Andin ya. Jadi Mm-mm. amannya berapa lama nih? Sebenarnya kita nggak tahu. Cuman kalau kita Mm-mm. memprediksi pandemi ini sampai berapa lama, ya mungkin prediksi kita masing-masing. Angka digoogling Mm-mm. bertebaran ya. Ada yang bilang sampai Juni, Mm-mm. September. Cuman mungkin kalau Desember. prepare for the worst sampai Desember ya kali ya siapkan aja Mm-mm. dana daruratnya sampai 8 bulan. Ya kan? Mm-mm. Itu KUO 8 nggak sampai bisa adjust 12. GoFood. Oke. 8 sampai 12 bulan. Iya, tapi sebenarnya ya mungkin yang perlu diingat lagi ya. Mungkin COVID-nya selesai Desember. Impact-nya sampai kapan? Kan kita nggak tahu kan. Hmm, Bisnis iya untuk benar. bisnis untuk bangkit lagi kan juga perlu step by step, nggak bisa langsung drep buka langsung semua orang kan nggak kayak gitu kan. Even kayak di negara-negara yang sekarang mulai buka juga masih pelan kan. Kayak di Cina Hmm. juga masih slow bisnisnya. Ya maksudnya orang masih segan buat keluar kan gitu kan sebenarnya. Jadi ketika orang masih segan untuk keluar artinya masih ada tempat-tempat yang tidak dikunjungin dan artinya lagi akan ada income dari income bisnis mereka juga nggak secepat itu naiknya gitu. Terus tadi berarti Mm-mm. cara ngitung angkanya itu adalah kita list kali ya, list detail Ya pengeluaran betul. per bulan apa, Mm-mm. boleh dikali Mm-mm. 8, boleh dikali Boleh kali dikali 12, 12, mana yang ya benar. Mm-mm. rasa amannya. Cuman kalau ngelis Mm-mm. pengeluaran ini kadang-kadang suka miss gitu. Kalau misalnya tuh, Betul. ternyata apalagi ya ternyata kayak pajak kendaraan tahunan yang gitu-gitu kan, itu kan Iya, angkanya juga lumayan benar. wajib dikeluarkan gitu. Kayaknya Betul. atau kayak bulan Maret nih baru ngeluarin pajak kekurangan bayar pajak Pajak. penghasilan itu ada Ibu Ah, Pipi. Mungkin itu ah. harus Banyak dikeluarin kok di yang kurang bayar. expense, Bener. iya yang kayak Ya. gitu-gitu. Maksudnya harus gitu. Maksudnya harus Jadi dibajetin. sebenarnya lebih amannya itu dilihat spread tahunannya ya. Kan sebenarnya Mm-mm. sebenarnya kalau yang udah punya plan pasti udah punya spread tahunan kan. Jadi dia bisa lihat, oh sebenarnya di bulan Juli kan harusnya ada pengeluaran THR nih. Ya kan? Mm-mm. Nah, itu tetap ada apa enggak nih sekarang? Yang kayak gitu tuh. Kalau misalnya ini perseorangan dulu ya, kita bicara perseorangan. Paling enggak THR buat yang bantuin di rumah, buat supir yang kayak gitu kan. Nah, terus habis itu Mm-mm. buat pajak kendaraan. Terus pajak rumah, pajak apa lagi tuh macam-macam lah yang kayak gitu. Misalnya nanti akan ada kurban, ya itu kan ada di spread Mm-mm. tahunan kan. Nah, itu tuh harus Mm-mm. ikut di situ gitu. Yang bagus kalau memang di spread tahunannya itu mereka udah punya plan buat itu gitu. Tapi kan sekali lagi ya plan itu mengacu ketika penghasilan kita masih sama-sama aja, masih baik-baik aja gitu. Ya maaf ya Kak. Ada yang curhat karena kurang Oke. bayar pajak, iya Oh, memang.
kayak Oke, gitu. sabar ya. Insya Allah diganti yang dengan yang lebih baik. Amin. Nah, tadi kayak pertanyaan Yuka tuh disimpan di mana? Tabungan kah, Yang cash kah? Kayak namanya pertanyaan Kak Lisa juga. yang sebenarnya kembali ke jumlahnya ya. Kalau jumlahnya besar, misalnya orang yang saat ini perlu dana darurat sekitar 20 lah ya, sebulan 20 juta sebulan. Berarti kan kalau dikali 8 kan ada sekitar 160 juta. Benar kan kali-kalinya kan? 160 kan? 20 kali 16 ya, sekitar segitu. Nah, kalau angkanya masih di bawah 200 300 gitu mungkin masih acceptable kalau kita simpan di tabungan biasa. Karena kan sekali lagi dana darurat itu harus ready kan? Harus ready Iya, ketika mau gampang dipakai dicairkan gitu. kapan Ya, saja. Ya, betul. ya, dan gampang diakses kan. Aksesnya Mm-mm. mudah. Jadi ya sebisa mungkin yang disimpan di tabungan itu ya sebisa mungkin si dana darurat itu disimpan di tabungan yang mudah cair gitu. Dan Jadi jangan di bawah bantal dibareng rekomendasi nggak Kak? di Di bawah bawah bantal bantal. sih enggak, Oke. di bawah bantal sih enggak. Tapi buat ada ya buat orang-orang tertentu, ya contohnya kayak kami kan, yang kami nggak tahu Mm-mm. sampai kapan bisa ada di sini. Kalau tiba-tiba disuruh pulang sama pemerintah, ya kami akan pulang kan. Nah, Oh iya, uang betul. yang kayak gitu tuh, yang tinggal-tinggal di luar negeri terutama ya, Andin. Iya, nggak bisa keluar, benar-benar nggak Nggak bisa bisa. keluar ya. Jadi kan kalau misalnya tiba-tiba harus pulang, ya uangnya harus ada ready di rumah kan gitu. Karena kita nggak tahu singgah ke ATM lagi, Hmm. ya repot lah yang kayak gitu. Karena itu kan uang besar ya, yang kayak gitu. Jadi ya Iya, siapin sangat aja lah. terbatas ya. Bener, siapin aja untuk seperlunya di airport yang mana yang kita akan singgahin, yang kayak gitu sih sebenarnya. Kalau Jadi dana kami sih darurat nanti itu bisa bisa, macam-macam. kami bisa ke ATM, bisa ke pajak, bisa ke Indomaret, memang kami masih Iya, banyak. memang kan luar biasa memang masih kan Oke, terbaik. kalau di sana tuh di Kuwait kayaknya udah kena sirine kalian keluar dikit aja ya. Betul, dah Mm-mm. tetot deh nanti. Oke, jadi disimpannya di tempat yang liquid, semana seliquid mungkin. Jadi tuh ada yang bilang simpan di emas, simpan di deposito, gitu. Itu Ya nggak apa-apa simpan di emas, kalau misalnya dia masih itu layer ketiga dari dana darurat dia, ya nggak apa-apa sih sebenarnya Win. oh ya. Misalnya ya kan kalau dia udah punya di tabungan sekitar lumayan, terus habis itu untuk second layer lagi just in case untuk next step-nya ya bisa, cuman harus dipikirkan kembali sih ya, jualnya nanti kayak apa ya, dalam kondisi Ya, kayak apa nih kita mau jual emas gitu loh maksudnya, betul ya betul. kan. Jangan-jangan petisah udah tutup semua di toko Betul, emasnya. kita kan nggak tahu karena nih nggak pernah, belum, generasi kita nggak ngalamin kan Mm-mm. sebenarnya. Gitu. Mm-mm. Betul. Jadi yang harus benar-benar bisa liquid. Terus kayak Betul. pertanyaan Kaul tadi, contoh contoh keadaan yang itu kan Kaul pertanyaannya contoh keadaan emergensi, contoh benar-benar butuh itu kayak apa sih contohnya? Sebenarnya ya kalau pas yang kita hidup sehari-hari aja udah nggak cukup dari penghasilan yang kita punya, ya itu emergensi sekarang ini gitu loh. Tapi ingat ya, kebutuhan yang udah di-adjust ya, bukan kebutuhan yang masih foya-foya hoga-hoga gitu. Tapi kalau kebutuhan yang udah di-adjust, terus ya memang tetap kurang, ya nggak apa-apa kita mainkan si dana darurat itu gitu loh. Saat kita memang butuh lah ya. Tapi ini Betul. kayak KOL GoFood nggak bisa di-adjust ya. Perekonomian harus tetap berjalan memang Kak ya. Benar, perekonomian tuh harus tetap berjalan dan kita harus tetap membantu semampu kita bisa. Jadi ketika kita udah Iya. mulai nggak mampu, ya diingat-ingat aja lah ya, dijatah lah ya, mulai menjatah diri lah sebenarnya. Mungkin kalau dibilang quote unquote food rationing agak terlalu ini ya, kasar ya, tapi ya memang itu yang kita hadapin sekarang. Kayak misalnya gini, kondisinya sekarang ya, kayak di Kuwait itu ada sekitar 1.400 1.700 orang yang udah kehilangan pekerjaannya. Sebenarnya nggak kehilangan pekerjaannya, udah kehilangan penghasilannya karena company yang meng-hire dia nggak mampu membayar kan. Nah, jadi itu kan sekarang di-enforce nih, warga Kuwait siapa yang berkelebihan boleh ikut menyumbang gitu. Tapi ini kan panjang ya. Ini kan bukan cerita 1 bulan kita sumbang terus selesai gitu kan. Nah, ini kan ada 3-6 bulan, 3-6 bulan ke depan gitu. Nah, jadi yang mau ikut sedekah juga udah mulai
ya nggak apa-apa, doesn't matter kalau mau sedekah banyak juga nggak apa-apa, tapi maksudnya udah mulai dihitung, oke, yang ini untuk bulan ini porsi sedekahnya, yang ini untuk bulan depan, karena ada orang yang masih perlu kita sampai 6 bulan ke depan gitu Ya, sih. betul ya. Yang kayak gitu. Jadi ya jajan GoFood juga nggak masalah, jajan di luar juga nggak masalah, tapi ya mulai diingat aja, orang-orang ini juga harus sustain sampai 6 bulan ke depan loh gitu. Dan kita juga Ya, gitu. perlu mungkin yang ya memang kita di tengah, kita harus bersedekah di kala lapang dan kala sempit juga. Tapi Betul. ya mungkin kita harus budget ini untuk sedekah kita di bulan-bulan berikutnya ya. Bener. Contohnya kayak, wah anakku menjerit pula di sana. Contohnya kayak Dipi tuh, ini penghasilan udah turun tuh tadi pertanyaannya, gimana mau ngumpulin dana darurat? Iya, itulah dia. Sekarang problemnya kan ketika penghasilan udah mulai turun. Ketika penghasilan sudah mulai turun, kesempatan kita untuk mengumpulkan si dana darurat tadi kan makin kecil, makin tipis nih. Nah, ya itu dia fungsinya tadi, kembali lagi, pokoknya ulang terus. Apa yang bisa di-adjust itu yang dikurangin, apa yang bisa di-adjust itu yang dikurangin. Ketika udah nggak ada yang bisa di-adjust lagi, memang harus ada yang dikorbankan gitu loh. Jadi ya kayak orang-orang yang bikin bisnis ya, ketika dia masih bisa bayar pegawainya, dia masih akan terus jalan kan. Tapi waktu dia udah nggak bisa bayar pegawainya, jual aset akan jadi pilihan kan gitu loh. Jadi ya memang sekarang ini waktu mumpung masih bisa, nyisihin, mumpung bisa ngurangin. Kalau udah nggak bisa lagi, ya kita nggak bisa bikin apa-apa selain menjual apa yang kita punya sih sebenarnya gitu. Tapi jangan sampai sana lah, mudah-mudahan ya. Iya, ya. Ya Dana gitu. darurat ini juga fungsinya agar aset jangan terjual ya. Tapi Betul, kalau betul. memang sangat dibutuhkan ya terpaksa jual aset. Ya kayak sekarang misalnya ada mobil kan sekarang nggak terpakai. Ada tuh banyak Betul. yang beberapa udah mulai jual mobil, gitu kan? Jual. Iya, soalnya ya kalau dipikir dengan kalau mobilnya udah lunas sih udah lain cerita ya. Tapi kalau mobilnya masih belum lunas kan jadi beban kan. Si utang tadi kan jadi beban setiap bulan. Padahal itu sebenarnya bisa dikurangin banyak gitu. Oke, jadi ya itu sama kayak pertanyaan yang ada, aduh ini penghasilan udah turun, tapi cicilan ada gitu. Apa yang harus aku lakukan? Ya gitu ya. Iya. Mengadjust Iya, pengeluaran pengeluaran. kadang-kadang kalau dibilang mau adjust pengeluaran tuh kita suka nggak sadar. Ini kan dikit, ini kan sedikit. Hari ini 50.000, besok 100.000, nggak tahu satu Iya, bulan udah 3 boba juta. 50.000, Itu betul. dia, satu bulan udah 3 juta. 3 juta tadi kan sebenarnya kalau makan udah kenyang kan? Betul. Atau Makan yang cicilan betul mungkin udah cicilan kenyang mobil kan? satu. Iya, Iya, betul. udah terbayar kan, kayak gitulah. Ya, jadi Ya. ada hal-hal yang memang kecil-kecil menjadi bukit yang harus kita sadari ya. Tuh. Jadi memang ya memang ada hal-hal yang nggak bisa di-adjust atas nama kebahagiaan. Betul. Itu kayak ada yang bisa mengalihkan juga, kayak kemarin tuh anak Tangsel atau anak Bintaro. Jadi yang biasanya mungkin anak Jakarta kan biasa tuh weekend ke mall, dialihkan jadi belanja di rumah, masak-masak di rumah sama keluarga kali gitu ya, mungkin lebih hemat. Menggeser Boleh nggak gitu kan? kebahagiaannya ke kebahagiaan yang lain gitu ya. Ya kan? Tapi rupanya Ya, bahan makanannya mahal sekali juga ya kan? ya itulah makanya. Tapi ya kalau dipikir-pikir sih sebenarnya kalau kita ngomongin middle class ya, kalau kita ngomongin middle class tuh jarang sih ya. Maksudnya masih banyak lah yang bisa di-adjust sebenarnya. Cuman memang di luar zona nyaman kita. Sebenarnya sih kayak gitu. Karena ya nggak tahu ya, mungkin karena di Indonesia juga masih jalan kan, Shopee, Tokopedia semua masih jalan kan. Kalau kayak kami di sini udah literally nggak bisa beli apa-apa, apalagi kena karantina kan. Jadi mungkin coba bersikap kalau kita lagi di karantina.
Bisa nggak? Kira-kira misalnya kayak ya udah nggak mau pesen juga duit punya juga nggak datang gitu barangnya, nggak mau pesan kan jadinya kan? Mungkin Ya bisa kayak betul. gitu sih. Iya, tapi ya, Nggak tahu juga, iya. kita ini kan udah mulai mau beli, apalagi kita yang kayak di luar kota nih, kayak di Medan, mau pesan apa-apa di Shopee, di Mm-mm. Tokopedia. Ini kan Udah udah mulai lambat mulai sampainya stop kan? Mm-mm. penerbangan. Iya, Mm-mm. Mm-mm. jadi udah mereka udah ngasih kita barang kamu terlambat sampai, udah gitu nih. Iya, jadi kan kalau udah yang kayak gitu nanti bisa diundur nanti. Apalagi yang urgensinya nggak ada lah gitu loh. Maksudnya kecuali susu bayi, popok, ya kan yang urgensinya ada kan. Tapi kalau yang urgensinya nggak ada, ya nggak usah lah. Susu bayi tadi maksudnya setelah itu ya, setelah Asia. Maaf, maaf. Oh, oh, pengen puasa tapi nggak pakai berbuka. Aduh. Ya Jangan, enggak jangan. berbuka Iya, pakai apa, Ibu Oh? yang manis, jangan lupa. Berbuka dengan Kurma yang loh, buka manis. pakai kurma aja katanya, Ya. udah. Yang Iya. ganjil, ya kan? Udah kenyang Nah, itu jadi insya tadi Allah. jadi benar tadi, boleh ya, tadi ada pertanyaan Yuke, boleh ya dana darurat di emas tapi tetap ada yang liquid, boleh ya? Boleh lah, boleh lah. Tapi itu Boleh, tapi tetap layer terakhir lah ya. Layer terakhir gitu loh maksudnya. iya, karena Mungkin kita ke dana kan betul, atau makan yang cicilan, betul mungkin udah cicilan kenyang kan. mobil satu. Iya, Iya, betul. kita bayar kan kayak gitulah. Ya, jadi Ya. ada hal-hal yang memang kecil-kecil menjadi bukit yang harus kita sadari ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tuh. Jadi memang ya ada hal-hal yang nggak bisa di-adjust atas nama kebahagiaan. Betul. Hari 4 hari angkanya lumayan. Atau contoh kayak handphone copet, handphone kejatuhan, handphone pecah, mesti ganti handphone. Jadi kalau misalnya udah kepake nih dana daruratnya, dibiarin aja, udah dibajetin kok. Atau diganti lagi, atau gimana ya? Sebenarnya kalau dalam kondisi normal, kalau orang yang masih gajinya masih slow aja, masih jalan aja sih ya nggak apa-apa, gantilah dana daruratnya, di iniin kan, ditutup lagi Diganti. lubangnya. Nah, kalau kita udah gali Nah, lubangnya, kita tutup lagi lubangnya. Tapi ya kalau memang udah nggak punya kemampuan ya memang itu dia fungsinya, jadi fungsi dia. Kan kita nggak pernah sih sebenarnya terbayang, unless kita kehilangan penghasilan ya, sebenar-benar kehilangan penghasilan, dirilis, dipecat gitu kan, itu kan ya memang di situ benar-benar bekerja kan si dana darurat ini. Nah, tapi ternyata ada kondisi-kondisi yang kayak gini nih, si wabah yang menyebabkan perekonomian semua berhenti, ya nggak totally berhenti, tapi maksudnya hampir berhenti, kegiatan di luar, aktivitas di luar hampir berhenti, ya nggak apa-apa sebenarnya, ini saatnya juga buat dipakai dan nggak harus diganti kalau tidak ada yang buat menggantinya. Tapi kalau masih punya ya tolonglah diganti ya gitu. untuk kedepannya. Karena Mm-mm. darurat ini bukan hanya masa pandemi ini ya, ada hal Betul, betul. kondisi darurat lain juga nantinya. Iya. Mm-mm. Nah, ada Boleh, yang boleh. Nah, itu alhamdulillah. tadi Nadia nanya mau buka PO dia baju hari raya, boleh, nah boleh. Kita Hmm, ekonomi harus tetap bergerak. Cuman kalau iya. yang cuman diingatkan aja yang beli berarti harus yang mampu gitu. Mungkin Nadia nanti nanya, nah, Mbak Ausi di Makassar udah berbuka. Selamat berbuka Mbak Ausi. uh, Memang jam kita WIB, maaf ya Mbak Ausi. Jadi, nah ada yang alhamdulillah nih masih dapat THR. ya Katanya Allah, yang PNS juga masih alhamdulillah. keluar THR. Nah, di kondisi yang kayak gini, THR-nya ada nggak manajemen THR nih kira-kira, Kak Kiki? Kalau biasanya kan THR itu sebenarnya ya, jadi ya peruntukan kenapa negara ngasih THR itu kan tunjangan hari raya. Itu tunjangan yang diberi supaya kita bisa menunjang orang lain yang bersama kita untuk berhari raya dengan layak. Kan sebenarnya itu tujuannya kan. Jadi yang kerja dengan kita, mereka punya penghasilan tambahan untuk pulang kampung. Kita punya penghasilan tambahan untuk pulang kampung, untuk berbagi. Ya, sebenarnya yang kayak gitu sih intinya. Nah, tapi kalau sekarang di kita sendiri kan kita nggak pakai kan, di manage aja, dimasukin ke dana darurat gitu. Mungkin sebagian tetap jalan, yang sedekahnya jalan, yang buat orang yang kerja dengan kita ya tetap dibayar lah ya kalau misalnya kita masih mampu. Nah, tapi kalau sisanya itu ya simpan aja jadi
dana darurat nanti gitu. Kita kan nggak tahu ini THR ini keluar, nggak tahu ya THR yang Desember keluar apa enggak, kan kita nggak tahu juga kan. Iya, betul. Karena Jadi negara kita aja udah manfaatkan. mulai minjam. Iya, betul. Itu dana haji ya, udah politis. Tidak boleh membahas politis, baiklah. Oke, jadi kalau bisa pun, kalau bisa THR-nya buat nabung dana darurat tadi pun alhamdulillah lebih baik ya. Iya ya, benar-benar. Pokoknya sekarang apapun yang didapat poskan aja dulu ke situ. Kurang-kurangin kurang-kurangin jajan. Jajan lah kalau istilah kita ya. Iya. Kurang-kurangin jajan. Ya insya Allah will be okay lah. Insya Allah. Kalau misalnya nih punya kayak mungkin kayak mau minat nih, kayak mau minat atau kayak Kak Lisa, ya kan perlu nyiapin gaji pegawai untuk berapa bulan sebagai dana, itu dimasukin di pos dana darurat atau gimana? Untuk dalam Itu kondisi ini. enggak, karena mereka run bisnis kan. Bisnis is bisnis, personal. Jangan sampai bisnis itu ngegrogotin personal kita. Jadi pisahin ya? pisah. Jadi sebenarnya keuangannya juga harusnya sudah terpisah kan, gaji. Jadi ada dan tidak ada, maksudnya gimana ya? Ada dan tidak ada mana bilangnya? Intinya gini, kalau si bisnis itu sudah run, semestinya gaji kan artinya dari bisnis kan, bukan dari uang kita pribadi kan. Begitu juga halnya kalau bisnis lagi surut, ya yang membiayai orang-orang itu ya bisnis gitu, bukan dari dana kita pribadi. Seringnya yang terjadi itu ya kayak gitu, keceliannya tuh di situ. Kita pakai uang kita sendiri kan selama ini untuk ngegaji, atau semua penghasilan yang kita dapat dari bisnis selama ini tuh kita ambil buat kita personal. Nah, itu yang susah. Jadi even though kita itu business owner, kita tuh harusnya digaji di situ gitu. Ya. Jadi paling yang bisa kita korbankan adalah gaji kita. Kita nggak digaji kayak bos-bos itu kan, kayak AirAsia kemarin Tony Fernandes kan ambil gaji. Ya, kayak CEO itulah. Kayak gitu sih sebenarnya. Harusnya gitu. Oke. Oh, satu lagi mungkin yang hobi traveling, mungkin budget travelingnya dipindahin ke dana darurat kali ya? Kalau ikhlas. Atau yang udah ada pengen kali nih di benak, di ubun-ubun, wah habis pandemi pergi, itu gimana? Budget travelingnya disimpan untuk habis pandemi atau gimana nih? Ya kan gini kondisinya. Kalau sekarang makannya masih baik-baik aja, utang masih bisa dibayar, kan artinya ya nggak apa-apa. Dia mau habis ini traveling juga ya udah terserah dia. Tapi ya kalau udah makan aja udah mulai terganggu, janganlah pula lapar gara-gara mau mimpi traveling yang entah kapan pula bisa dikerjain kan, gitu aja. Iya, nggak apa-apa kok. Bermimpi itu harus tinggi supaya tercapai, ya. Bertanya, jadi dana darurat mungkin wajib ya, gimana ya di saat kondisi seperti ini, seperti yang Kak Kiki juga bilang tadi, ini ada nih karena biasanya BBM kayak kata Kak Ipeh, kayak kata Mominat juga tadi, biasanya dana bensin, dana BBM itu besar, jadi coba dicatat, kan udah ada BBM kurang, nonton enggak, ya kan, makan di luar berkurang, apalagi tuh banyak kan sebenarnya bisa di-adjust. Apalagi coba kayak gitu bisa. Jadi bisa, hal-hal bisa. yang Kita itu justru kita alihkan ke tabungan dana darurat tadi. Ya, simpan-simpan lah sebisa kita. Sampai menjual aset. Iya, janganlah. Oke, dan angkanya berapa tadi, kalinya berapa? Boleh kali 8, boleh kali 12 gitu lah. Tergantung berapa rame juga kan manusia di dalam rumahnya kan. Itu Kak Nancy di Bandung, bener nggak aku? Nancy di Bandung. Baru nyampe, berapa banyak katanya? Mau Nancy berapa banyak Nancy? Enggak lah, pokoknya
Enggak lah, pokoknya itulah intinya supaya kita bisa karena kan gini ya, kalau yang berkurang penghasilannya artinya dia masih punya penghasilan. Yang nggak punya sama sekali penghasilan, misalnya yang kena lah dirumahkan lah ini sekarang. Kalau dirumahkan kan jarang dipanggil lagi ya. Artinya kan dia harus cari tempat baru kan. Untuk mencari tempat baru itu kan nggak mudah, nggak semudah kayak kita biasa dipecat terus 3-4 bulan kemudian ada yang mau nampung gitu kan. Nah, kalau kondisi sekarang ini mungkin bisa 6-8 bulan untuk cari kerjaan. Itu juga kalau ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau bisa sampai setahun kan kayak gitu kan. Jadi di saat-saat ini ya dana darurat memainkan peranan. Itu dia. Terus kalau misalnya memang nggak kejadian juga si udah sampai 12 bulan misalnya limit dia si duitnya nih udah sampai 12 bulan nggak cukup nih. Ya udah kalau kayak gitu ya mungkin harus switch profesi bisa jadi kan yang kayak gitu. Tapi ya kembali lagi sih intinya coba kalau yang di rumah ngobrol dulu. Ini saat yang paling tepat untuk bicara dengan pasangannya masing-masing. Kalau terjadi kepada kita, kita sebenarnya sanggup hidup berapa lama sih? Terus apa yang harus kita kurangin? Nah, jadi yang kayak gitu. Pembicaraan itu sudah kami lakukan di rumah karena memang melihat harga minyak tadi ya. Jadi jadi emang harus oke, kalau kayak gini plannya apa? Karena banyak sekarang orang yang dirumahkan itu tanpa plan. Emang abu-abu kan semuanya. Oke, paling nggak kayak kita, kita harus tahu kita pulang, kita tinggal di mana. Oke, dengan tinggal di situ misalnya nyewa harganya berapa? Kita mampunya nyewa sampai berapa lama? Anak kita sekolahnya kayak apa? Berapa? Sekolah yang kayak apa yang harus kita masukkan anak kita? Kan semuanya harus dijelaskan, nggak lagi dengan sekolah yang maksudnya standar yang sekarang bisa diturunkan. Yang kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Oke, jadi yang ini mulai malam ini mulai bisa merenung kali ya, apa yang mau di-adjust, apa yang mau Iyalah. Dan buat yang belum bisa ngejudge nggak apa-apa juga, pelan-pelan. Kan step by step, baby step lah. Sikit-sikit ya kan. Kayak kopi mulai dari seminggu penuh dikurangin jadi 3 hari. 3 hari Kayak kopi apa lagi? Terus kayak apa misalnya jajan apa ya yang nggak penting, mainan anak ya udah cari aja lah kardus bekas atau apa udah mulai dibikin yang kayak gitu sih. Mungkin ya nggak bisa dibilang ini saatnya buat produktif, nggak juga, tapi mungkin lebih kreatif sih, bukan produktif ya kayaknya. Kalau ingin nambah, maksudnya mencari, ada juga kan peluang-peluang usaha di zaman pandemi ini ya, misalnya usaha-usaha online ya, lebih kreatif. Benar. Banyak kok yang Sayur udah switch kan, online. iya jadi Iya. lebih kreatif aja. Ya, sayur online, buah online, Ya apa, itu. jual masker kain, ya, banyak ya sebenarnya. Kalau Betul. karena sekarang orang serba online ya, tergantung apa demand-nya lah ya, yang banyak di pasar. Dan kebutuhannya jadi beda kan sekarang. Itu Kita Mami kembali bertanya, jadi idealnya dana tuh berapa Kak? Kak Dita? Coba Win. 8 sampai dengan 12 bulan ya sis, tolong disiapkan. Kalau untuk sis Dita yang anggotanya agak rame sedikit, bisa lah lebih-lebih kalau gitu. Dan jangan lupa kadang gini, sebenarnya kayak aku sendiri, aku punya kebiasaan itu sekarang, entah karena OCD-ku atau apa gitu. Aku selalu mencatat setiap pengeluaranku. Dan itu berlaku 3 tahun terakhir. Jadi sudah bagus. Sudah rutin. Iya, jadi karena aku orangnya yang kayak, duitnya udah habis, kesini kemana ya? Gitu. Jadi itu jadi pikiran tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku catat gitu ini, jadi aku tahu tuh kemana aja memang dia habisnya. Jadi memang banyak yang kecil-kecil menjadi bukit. Jadi pada saat membikin pengeluaran kayak gini, aku tuh yang udah punya listnya. Oh ternyata memang punya ini. Ada hal-hal yang nggak isi imani gitu yang kecil-kecil. Isi imani 100.000, 100.000. Biar itu kan supaya yang di kertas sama kenyataan. Ya kan? Iya, selama betul. ini kan yang di kertas nggak sama kenyataan. Ini si Nadia bilang apa nih? Berat dia kenapa? Habis angkat barbel, Nat? Pertanyaan Mami, apakah simpan sebaiknya rekening terpisah? Iya. Terpisah? Udah. Iya, terpisah lah.
Ya maksudnya Oh, terpisah kan? Ya janganlah di situ rekening kita untuk jajan makan dan lain-lain kebutuhan kebutuhan rutin jangan disamain sama simpanan itu karena cepat goyangnya dia Win kalau sama tabung cepat kali ya. Ya kan nih, gitu bukan? Mami Nat minta sugesti nih, sugesti positif. Sugesti Jadi apa dia? ibu, Ibu Kiki Tinampi bagaimana caranya agar Apa kuat lihat gitu? duit nganggur. Hmm. Oh, ini sedap kita bicara kalau ada duit nganggur inilah yang paling sedap nih. Supaya jadi kayak mana ya bilangnya? Self control sih Nat sebenarnya. Jadi iklan kan tetap datang ya, apalagi Instagram kan kencang kali dia iklannya. Hmm. Tapi ya memang self control aja gitu. Kayak mana ya bilangnya ya? Mungkin nggak tahu ya. Mungkin orang-orang yang sudah pernah berada di posisi paling bawah itu tuh ngerti tuh rasanya. Nanti aku nggak punya duit lagi. Jadi bayangan Hmm. itu, udahlah. Kalau aku beli ini nanti aku nggak punya duit lagi. Udah, jadi mendingan pikir kayak gitu aja lah dulu sekarang ini. Nanti kalau misalnya ini sampai 12 bulan, udahlah. Memang harus positive thinking, tapi kalau memang udah nggak bisa ngontrol, ya masukkan aja sikit-sikit. Nanti kalau aku nggak punya duit lagi, cuman aku mau beli ini. Ya udah, mendingan yang kayak gitu sih. Susah soalnya Win kalau mau dibilang self control, apalagi sekarang nganggur kali ya kan. Lanjut aja terus dia, tinggal Hmm. pencet datang kan. Jadi kayaknya memang kayak mana coba kalau dari Winda kayak mana? Kalau aku soalnya aku nggak punya masalah dengan itu, nggak punya masalah dengan Udah mengontrol mulai. keinginan untuk membeli. Kalau aku memang terpisah punya tabungan yang nggak ada internet bankingnya dan tabungan yang nggak ada ATM-nya. Payah juga. Jadi jadi Join. jadi memang dana darurat itu memang memang kita agak susah mengkontrol diri sendiri sampai aku tuh memang menyimpan duitnya itu di tempat yang nggak ada ATM-nya. Itu penting sih satu. Dan Ya satu tapi sih sekarang nggak bisa nggak ada ATM-nya sih ATM-nya nggak loh. bisa nggak bisa. Yang penting tuh nggak ada internet bankingnya. Oke, karena membayar gampang sekali tuh membayar ShopeePay, kling, membayar Tokopedia, OVO, kling gitu. Jadi memang disengaja dibuat di tempat yang tidak ada internet bankingnya. Mungkin itu tipsku kali ya agar bisa tidak Tapi terambil-ambil. tapi itu sekarang juga nggak berlaku loh. Iya Juga kan? sih ya. Orang ke bank aja mau susah nggak hidupkan pula internet banking sekali setimpu perlu Ate. 100 juta kayak mana ngambilnya? Hmm, Ya kan? itu dia Jadi ya. sebenarnya di sini dia berada di sini dia Nat. Ya kurang-kurangin aja lah jajan Oke. itu udahlah Nat. Tatap mata saya, Nat. Tatap mata saya. Iya, Nat. Mungkin harus sering-sering Kak Nadia bergaul sama si Winda. Pandai dia nyimpannya. Kalau Riri tadi nanya apa ya, Ri? Riri tadi nanya, Sebenarnya kita bisa nggak sih nih Win ngajak orang join lagi? kayaknya cuma 2 ya. Aku nggak tahu juga Oh, cuma berapa 2 ya? bisa batasnya. Oh, Ini oke oke. Mbak Fani, Netflix susah nguranginnya. Netflix kan pakai dolar ya. Netflix nggak naik kan? $9 enggak? Hafal pula aku Enggak. harganya ya. Iya iya sembilan Rupiahnya nggak dolar. naik kan? Naik juga. Oh, Rupiah nggak naik naik kan? lah. Enggak tahu karena dia ngecasnya dolar. Dia ngecasnya dolar. Jadi ya Ah, $9. Nah, kalian tengok-tengok itu udah berapa dia sekarang jadinya kali soalnya dia 15.500 kan? ngambil aja per bulan kan? Si Fanny itu Iya. tadi yang nanya ya? Fanny Iya Dede bukan? betul. Fan, Heeh. kan Netflix sudah bulanan, Fan. Nggak bisa, gimana? Maksudnya kayak mana? Susah Menguranginnya kayak mana? nguranginnya. Yang nguranginnya matikan lah si Netflixnya.
Ya Wih, kan, tapi payah workshopnya udahlah, nggak di bisa Van, udah nggak apa-apa. $9 itu tadi kan Fanny udah nggak bayar itu, nggak bayar bensin ke kantor kan, nggak apa-apa, impas dia tuh. Baik kan aku kan. Riri nanya deposito syariah. Oh, memang dia salah, dia kira ini tentang investasi. Tapi ada nggak deposito syariah, Ustazah? Ada kayak ustazah pula kok tanya. Kayaknya ada ya. Udah aku tuh udah nggak update sebenarnya dengan produk-produk yang ada di Indonesia ya. Tapi rasanya ada sih orang bikin deposito syariah. Cuman nggak tahu ijab kabulnya apa nggak tahu. Mesti belajar lagi sih. Mm-mm. Tengok tuh Ibu, yang hilaf shopping. Ibu Olga suka kilaf shopping. Shopping dispenser, Bu. Selendang. Oke. Dana darurat jangan diikat dari dana skincare. Oh iya, penting. Skincare tetap penting. Jadi habis pandemi harus tetap kinclong ya kan, Mami? Kalau kamu udah nggak bisa beli, udahlah. Gelap aku dana udah, kalau APD, aku udah gelap. oh ini Boleh. buat yang para dokter nih. Memang Iya, kadang-kadang kita harus nyari N95 sendiri, cari iya. hazmat sendiri, cari apa Nggak lagi ya Bu apa-apa. Pipi? Cari Iya, masker pokoknya APD lah ya. sendiri. Nggak apa-apa sih kalau kalau aku sih nggak apa-apa. Ambil Dana dari darurat Dede. itu, iya kan diperlukan kan? Iya benar. Itu Kalau termasuk nggak pakai, kondisi emergency. iya dong. Kalau misalnya nggak ada itu terus kayak mana pergi kerja? Nggak bisa kan? Ibarat Iya kalau betul. mau ibarat kalau mau pergi kerja nggak ada bensin kan sama jadinya gitu loh maksudnya. Nggak bisa, ya udahlah, pakai aja, nggak Mm-mm. masalah tuh Pi. Iya. Nggak Semangat. mungkin kita Yang pergi penting kerja bunuh diri. betul, yang penting Anda sehat. Oke. Ada lagi Gitu. teman-teman, Kak Kiki mungkin Apalagi sudah ya? mau. Apa lagi? Kalian udah mau buka puasa? 17-18. Kalau di Medan sih, mungkin kalau di Jakarta setengah jam lagi, bener nggak ya? 1 jam lagi ya? Oh iya, belum sih. Apalagi ya? Iya, rasa-rasanya sih itu sih yang paling berat. Oh, ini kemarin ada yang nanya. Kemarin ada yang nanya, ini kan saham lagi merah-merahnya Bu Kiki. Bu Kiki kan juga ada invest di saham-saham, ya Hmm. kan? Tonton aja lah udah. Tonton Jadi aja. kemarin itu gini, aku masih punya reksadana. Mm-mm. Karena kan memang ya karena males ngambilnya aja, males nyairkannya gitu. Jadi dia Mm-mm. nanya, dia, aduh masih punya reksadana ya Mbak. Jadi dia memang mulai mengencourage para kliennya untuk ayo invest di saham karena kan Hmm. saham syariah juga ada gitu yang pakai dewan pengawas syariah juga ada kalau memang Mm-mm. ingin benar. Nah ini kan saham lagi merah-merahnya kan ya. Mm-mm. Boleh nggak? Kayaknya sekarang nih Eh, ada nggak yang usah nanya lah ya. gimana? Kalau Nggak aku usah. sih pribadi ya, ini pribadi ya. Tapi kalau pakar saham yang lainnya mungkin ceritanya lain. Tapi kalau sekarang melihat apa yang bisa dilihat aja dulu lah gitu. Kecuali dia jago ya ngelihat angkanya. Kalau investasi bulanannya silahkan jalankan. Tapi kalau untuk membeli di saat murah, rasanya kita nggak tahu murahnya ini sampai seberapa murah. Kita kan nggak bisa ngukur kan. Kalau dalam kondisi normal kita mungkin bisa ukur, oh dia ada alasannya nih karena misalnya oh dia kemarin habis RUPS, oh ya mungkin hasilnya bagus nih hari ini, paling besok juga turun sedikit gitu. Tapi kalau yang dalam kondisi kayak gini tuh rasanya enggak. Kalau mau investasi bulanannya jalan ya silahkan jalan, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk membeli dengan cerita membeli di saat murah dan menjual di saat mahal, rasanya sih untuk orang awam enggak Terlalu lah. greedy kita ya kali ya. Untuk orang awam janganlah gitu. Iya, iya, ya itu prinsip investasi jangan greedy, jangan rakus kali ya. Nanti Karena investasi kan ada tujuannya kan, ya, betul gitu. betul betul. Itu Yuka tadi bilang apa ya? Nggak Yuke, kebaca ke. mencatat pengeluaran. Oh, Iya, karena iya, iya penting sih ya.
Coba lah Win, aku sih udah nggak nyatat di luar kepala. Karena gini, dulu tuh kayak, misalnya dapat duit 100.000, alah beli kopi 30.000 boleh lah gitu. Atau misalnya ini dapat duit 1 juta, alah beli tas 100.000 kan boleh gitu. Jadi ada Betul. kadang-kadang mindset kita yang, alah kan tadi dapat duit 1 juta, beli tas 100.000 kan boleh. Ternyata tuh yang kayak gitu tuh banyak yang kecil-kecil jadi bukit gitu. Jadi kayak aku mencoba mengkontrol diriku dengan mencatat. Maaf sedetail, memang nggak banyak yang survive sih, tapi aku hampir melakukannya 3 tahun sehingga Ya, bisa financial planner mengevaluasi. aja menyerah. Ternyata aku yang miscellaneousku banyak sekali gitu. Iya. Jadi Jadi sebenarnya kalau udah dapat patternnya ya misalnya nyatatnya 3 bulan lah, kan dapat tuh patternnya sebenarnya. Jajannya mm-mm, paling juga sekitar di situ-situ juga kan. Kecuali kita tiba-tiba jajan TV gitu kan. Tapi kalau mm. misalnya jajannya cuma dari makanan ke makanan, beli baju ke beli baju, sebenarnya terukur lah. Setiap bulan tuh kira-kira berapa misalnya kita tuh jajan untuk hal-hal yang kayak gitu loh. Jadi kalau kayak si Winda memang jago kali dia, tapi kalau 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 saranku sih survive sebulan aja udah bagus sekali. Kalau bisa dapat 3 bulan dapat patternnya, ya udah jadi set aside aja. Oh ya udah 2 juta uang jajan udah Oh, gitu oke. aja gitu. Iya dapat patternnya kali itu ya. Nggak usah Mm-mm. diikuti aku. Aku terlalu Mm-mm. OCD, nggak usah. Nggak apa-apa dia Eh, rajin aja. Wak Is Pramana bukannya join dia. Dia jam udah istirahat, laki-laki. wak geng join dia. Ditengoknya bininya Baya. Dah. Jadi sedekah betul sih kalau kata Kak Pipi ya, memang perbanyak sedekah di lapang dan sempit betul. Betul. Terus apalagi? Hai bebek. Jadi we can live without, boleh diambil dari Dede. Boleh lah Kak Boleh, Pi. boleh, Don't judge boleh, boleh. ourselves. Be happy. Boleh, boleh. Kalau APD tuh udahlah itu memang sarana kalian untuk berangkat kerja kan. Mau nggak mau dia harus ada. Ada nggak ada duitnya harus diadakan kan. Ya udah pakailah si dana darurat tadi. Daripada pulang nggak sehat, kalau aku sih gitu aja. Kalau yang kayak gitu ya. Apalagi tadi si Nadia ini. Nggak nyatet, nggak sanggup deh nyatet. Sebulan aja loh Nat. Sebulan udah Sebulan dapat ya, tuh sebulan bayar ada berapa dapat listrik, pattern. berapa air. Dia ditambahnya. Listrik berapa, air berapa itu kan dapat sebenarnya sebulan. Boleh Kak, Lonjakan. Kak Pipi catatlah kopinya. Catat Kak. Itu kayaknya harus dicatat. Kopi. Oke, mungkin udah mau berbuka, mungkin Kak Pipi mau masak risol, Kak Ipeh mau masak pastel, Kak Kiki mau ini kasih penutup. Tiba-tiba mati Kenapa lampu, ya? jadi kau tutup ya. Ya Allah. Ya jadi kan kondisi-kondisi seperti ini yang pertama harus dikerjakan adalah buat kita yang mengaku-ngakunya middle class income. Jadi ya di pengeluaran mulai di-adjust, apa yang bisa dikeluarin. Dia mati lampu all. Maafkan aja dia. Terus habis itu yang udah punya dana darurat, alhamdulillah disayang-sayang makanya. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, semudah-mudahan penghasilan kita yang berkurang tetap menjadi berkah, apa yang kita keluarkan dengan sedekah menjadi berkah. Ya sebenarnya sih intinya itu, yang punya dana darurat alhamdulillah disayang-sayang, yang belum punya dikit-dikit ditambahin, kalau udah nggak bisa lagi ya udah berserahlah kita kepada yang maha kuasa karena dia yang punya, dia yang menentukan semuanya. Jadi ya udah mumpung udah mau pada buka puasa, berdoalah banyak-banyak karena waktunya kan. Ya kan Win? Iya, betul. Iya Oh, kan menunggu waktunya kan. masih bisa bersuara. Menunggu berbuka puasa doanya makbul ya kan. Kok jangan ketawa. Iya. Memang lucu kali si Winda ini. Aduh ya Allah. Nggak cerah, Ya udah Bol, gelap. sampai ini sampai berjumpa di kesempatan lainnya insya Allah. Kalau ada waktu nanti kita bertemu lagi. Oke? Oke. Kalau Ya, ya udah. dadah. Sehat-sehat ya, Kak Kiki. Tuh kata si Assalamualaikum. Ool, jangan lupa zikir petangnya. Oh ya, betul. Jadi Amsayna jangan wa lupa amsal zikir mukulillah. pagi dan petang. Ya Ya, udah. makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Luar biasa kali. Aku nggak hidup lampu lagi. Aduh.